Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Karina Silalai, NIM 18321100122. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi fontir studi kasus petani jagung Madura. Langsung saja ke materinya. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam menganalisis dengan fungsi produksi fontir. Yang pertama yaitu masukkan data mentah ke Excel. Yang kedua, tulis angka 1 pada semua data untuk data cross section. Yang ketiga, data dilogkan atau di-ln-kan. Yang keempat, data diolah dengan frontier. Nah, untuk input dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sebanyak 120 orang responden atau petani. Selanjutnya kita dapat lihat hasil dari output. Yang pertama itu ada nilai log, nilai RR test, number of restriction, number of iteration, number of cross section, number of time periods, dan total number of observation. Langsung saja kita masuk ke tahap interpretasi. Yang pertama itu untuk mengetahui nilai signifikansi. Dari data atau dari output yang telah kita lihat tadi, diketahui nilai LR test sebesar 0,1241373E plus 01. Artinya 0,1241 dikalikan dengan 10 dan didapatkan hasilnya 1,241. Jumlah sampel yang digunakan itu sebanyak 120 responden. Number of restriction yaitu sebesar 2. Selanjutnya kita akan melihatnya di tabel kode PAM, sehingga didapatkan nilai kode PAM sebesar 5,13. H0 tidak terdapat kasus inefisiensi, H1 terdapat kasus inefisiensi. Nah, interpretasinya yaitu nilai LR test sebesar 1,241 lebih besar daripada nilai kode PAM sebesar 5,13, artinya bahwa ditolak hipotesa H1 dan diterima H0, atau bisa disebutkan di daerah penelitian tidak ada kasus inefisiensi. Yang kedua, mengetahui persentase error karena inefisiensi teknis. Kita dapat lihat dari T hitung gamma sebesar 0,60000E plus 00 itu sama dengan 0,6. Nah, T tabelnya 1,6580957 menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%. Interpretasinya, nilai T hitung 0,600 lebih kecil daripada T tabel 1,6582658218. Artinya tidak ada error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis, sehingga elastisitasnya tinggi. Pengaruh variabel terhadap output. T tabelnya yang 5% 0,678766611. T tabel yang 10% 1,65800957. Untuk interpretasi dari pengaruh variabel ini, yang pertama, input X1 nilainya minus 0,13827 lebih kecil daripada T tabel. Artinya input X1 tidak berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan produksi. Input X2 sebesar 0,422 lebih kecil daripada T tabel. Artinya input X2 tidak berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan produksi. Yang ketiga, input X3 0,3426 lebih kecil daripada T tabel. Artinya input X3 tidak berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan produksi. Untuk input X4 0,3557 lebih kecil daripada T tabel. Artinya input X4 tidak berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan produksi. Selanjutnya dapat kita lihat output dari technical efficiency estimates. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan data technical estimates diketahui bahwa 120 responden memiliki rata-rata efisiensi 0,6066. Pada penelitian ini tidak ditemukan inefisiensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.